Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Salma Nabiha dari Program Studi PSIK FKUP Angkatan 2021. Saya dari kelas reguler 2 dengan NIM 215070200111033. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah studi kasus terkait dengan pembahasan materi negara dan warga negara dalam mata kuliah kewarganegaraan. Pada kali ini saya mengangkat sebuah kasus dari warta online tempo.co yang berjudul "Warga Lokal Kaget Tiba-tiba Tanahnya Dipatok untuk Proyek IKN", yang diliput oleh reporter M. Junis Firmansyah dengan editor Amirullah, di mana warta ini dipublikasikan pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 pada pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Untuk beritanya seperti ini. Dahlia Yati dari suku Pasir Balik, penduduk asli tempat calon berdirinya IKN atau Ibu Kota Nusantara, mengaku kaget lahan rumahnya tiba-tiba sudah dipasang patok lahan rencana pembangunan ibu kota baru tersebut. Yati menyebut lahan tersebut dipatok setelah sebelumnya datang surat edaran dari pemerintah Kalimantan Timur. Yati mengatakan pemasangan plang dan patok itu membuat dirinya dan warga setempat resah. Sebab lahan yang tiba-tiba diklaim milik pemerintah itu sudah digunakan oleh Yati dan penduduk lainnya untuk berkebun selama bertahun-tahun. Masyarakat adat minta kejelasan soal lahan adat agar tidak terdampak pembangunan IKN yang dipaksakan. Pemasangan plang yang terjadi ini bentuk pengambilan secara sepihak, tidak pernah bertemu atau koordinasi dengan kami, ujar Yati dalam webinar Bersihkan Indonesia pada Selasa 15 Maret 2022. Yati mengatakan lahan rumahnya berada sekitar 10 km dari titik nol IKN atau tempat Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi berkemah bersama rombongan. Namun, alih-alih bertemu dengan warga sekitar yang terdampak pembangunan IKN, Jokowi justru melakukan ritual kendi Nusantara dan berkemping di sana. Padahal, kata Yati, lahan keluarga miliknya yang dicaplok oleh negara atau pembangunan IKN luasnya sampai 4 hektar. Ia menyatakan kecewa dengan kunjungan Jokowi kemarin ke lokasi proyek IKN. Karena keluhan warga asli soal pencaplokan lahan tidak didengarkan dan Pak Jokowi lebih memilih camping di titik nol. Camping kemarin kami tidak membutuhkan. Hal itu buat apa? Tidak ada yang diuntungkan pula dengan itu, kata Yati. Sementara itu, dinamisator Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur, yaitu Pradharma Rupang, menyebut ada potensi penggusuran terhadap 20.000 warga adat dan lokal akibat pembangunan otorita IKN di Kalimantan Timur. Mereka, kata Rupang, merupakan warga yang telah tinggal di kawasan hutan, jauh sebelum adanya rencana pembuatan ibu kota baru tersebut. Jadi 260.000 hektar total luas wilayah IKN ini bukan tanah kosong, ada pemukiman warga, ujar Rupang. Rupang menerangkan saat ini 40% dari total wilayah IKN sudah ditempati oleh warga. Data tersebut bahkan sudah dibenarkan oleh Kementerian ATR atau BPN. Pembangunan IKN bakal menimbulkan daya rusak berlapis ke 53 kampung di sekitar IKN. Pembukaan lahan bisa membuat kerusakan dan pencemaran yang seharusnya menopang kehidupan di sekitarnya, kata Rupang. Sementara itu, juru kampanye hutan dan kebun Walhi, yaitu Uli Arta Siagian, menyebut pemerintah selama ini selalu menganggap bahwa hutan-hutan yang ada di Kalimantan merupakan tanah yang tidak bertuan. Padahal, kata dia, di hutan tersebut ada masyarakat yang tinggal di sana. Pemerintah menegasikan lahan itu tanah tak bertuan. Walhi mengungkapkan bahwa terjadi banyak tumpang tindih di lahan calon ibu kota ini, kata Uli. Nah, studi kasus ini berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap warga negara di Indonesia. Hak dan kewajiban sendiri sejatinya merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, ketika antara hak dan kewajiban tersebut
tidak terjadi keseimbangan, maka akan muncul sebuah pertentangan. Berkaitan dengan kasus ini, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Nah, salah satu faktor penyebab terjadinya hal ini yaitu pemerintah ataupun para pejabat tinggi, di dalamnya terdapat beberapa oknum yang lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Bila keadaannya terus berlangsung seperti ini, maka akan timbul sebuah ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Lalu, jika ketidakseimbangan itu terus berlangsung, maka akan terjadi sebuah kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Nah, untuk mengatasi hal ini, setiap pihak, baik itu warga negara maupun pihak pemerintah, harus mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Misalnya yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia telah dijelaskan dalam pasal 27 hingga pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara Indonesia antara lain dalam pasal 27 ayat 2 mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, bunyi pasalnya sebagai berikut: tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian dalam pasal 28A mengenai hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, bunyi pasalnya sebagai berikut: setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dan masih banyak lagi pasal-pasal yang menjelaskan terkait hak warga negara Indonesia. Di samping memiliki hak, setiap warga negara Indonesia juga memiliki kewajiban. Di antaranya yang tertuang dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kewajiban menaati hukum dan pemerintahan. Bunyi pasalnya sebagai berikut: segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kewajiban ikut sertanya warga negara dalam upaya pembelaan negara. Adapun bunyi pasalnya sebagai berikut: setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian ada pasal 28J ayat 1 mengenai kewajiban menghormati hak asasi manusia, di mana bunyi pasalnya setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Nah, diberlakukannya beberapa pasal terkait hak dan kewajiban warga negara tersebut dapat kita jadikan pedoman bersama untuk menjalani kehidupan bernegara di Indonesia ini. Ketika seorang warga negara, seorang pejabat pemerintahan telah mengetahui dan memiliki kemauan untuk melaksanakan hak maupun kewajiban sesuai porsinya masing-masing, maka akan timbul sebuah kehidupan yang aman dan sejahtera. Kasus ini berkaitan erat dengan permasalahan hak dan kewajiban yang dimiliki warga negara Indonesia, yaitu pendapat dari masyarakat adat atau penduduk asli tempat calon berdirinya Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur merasa resah karena telah terjadi pemasangan plang atau patok di sekitar daerah yang mereka tinggali, yang nantinya akan digunakan sebagai tempat pembangunan ibu kota baru tersebut. Mereka merasa resah, khawatir, karena pemasangan patok tersebut
tiba-tiba dilaksanakan tanpa persetujuan ataupun tanpa musyawarah dengan masyarakat asli dari daerah tersebut. Maka dari itu, saya memiliki beberapa saran atau pendapat yang sekiranya dapat dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan ini. Yaitu, alangkah baiknya dari pihak pemerintah dan pihak masyarakat adat daerah IKN tadi melakukan sebuah pertemuan, memusyawarahkan bagaimana mengatasi permasalahan ini, agar tidak ada salah satu pihak yang dikecewakan ataupun yang merasa dirugikan. Apabila dari pihak pemerintah merasa bahwa di daerah IKN tersebut tidak ada penghuninya, maka perlu dilakukan cek lebih lanjut karena ternyata di sana terdapat banyak penduduk yang telah lama tinggal dan mencari sumber penghidupan di daerah sekitar tempat berdirinya IKN. Jika memang dari pemerintah sendiri ingin tetap berencana melakukan pembangunan di daerah yang ditinggali penduduk tersebut, maka tentunya pemerintah perlu menyiapkan tempat tinggal alternatif yang layak demi menunjang kehidupan penduduk asli di kemudian hari. Nah, kasus ini bisa dikatakan menjadi salah satu contoh bahwa ada beberapa masyarakat Indonesia yang masih belum dapat merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, mari kita jadikan kasus-kasus yang telah muncul di sekitar kita sebagai pengingat dan pembelajaran untuk selalu menegakkan terlaksananya hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi masih terdapat kesalahan pemilihan kata maupun hal yang lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.